Kalau kita bahkan ada tagline-nya tuh. Apa tagline-nya, Bu? Tunda nikahmu, raih karirmu. Wah. Saya pernah dapat itu, ya, ketika di jalan, kebetulan saya berkhidbah. Nah, itu ada bukti ya, saksi itunya, Bang Ade. Jadi saya pulang mengkhidbah, tiba-tiba ada baliho besar, ya, salah satu merek motor di Kota Medan. Terus saya tinggal di tunda nikahmu, raih karirmu. Waduh, saya saat itu lampu merah melihat itu dalam hati, dari situlah muncul buku saya, judulnya Selagi Muda Halalin Aja, untuk counter. Dan itu real, ada gitu ternyata, Pak. Ya, padahal apa kata Nabi? Siapa pemuda? Ya, kalau kamu sudah mampu menikah, gitu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu dalam Allah, apa saja penentuan memilih pasangan? Nah, ini juga menarik ini. Barangkali kalau kita kan udah terlanjur, Pak, ya, udah terlanjur memilih, ya, Bu, ya, udah terlanjur memilih. Tapi pasti kita punya anak, mudah-mudahan anak kita lebih baik dapat. Nah, ini kita bahas apa saja penentuan memilih. Yang pertama, saya mulai dulu dari suami. Kenapa suami, Pak Ustaz? Karena saya sering ditanya oleh para ibu-ibu, khususnya para ahbar, Ustaz, kok yang wanita terus yang kena nih? Ya, yang wanita terus yang disuruh memilih begini, sekali-kali laki-laki lah katanya. Oke, maka saya mulai dari laki-laki. Ini ketentuan dari Rasulullah SAW dalam memilih lelaki. Apa kata Nabi SAW? Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian, coba ini sengaja saya merahkan, yang kalian ridho agamanya dan akhlaknya, itu Pak, agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Kalau sampai tidak dinikahkan, maka akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, Bu, perintahnya. Yang dimaksud jika datang kepada kalian yang dimaksudnya siapa, Pak? Tahu Pak? Bu, siapa yang dimaksud? Kalian yang dimaksud di sini siapa? Bukan si calon perempuan, tetapi yang dimaksud di sini adalah orang tuanya. Kalau datang seorang laki-laki soleh meminang anakmu, kira-kira begitu kata Nabi SAW. Maka lihat kalau agamanya baik, akhlaknya baik, meskipun kerjaannya belum banyak penghasilan kayak orang-orang BUMN, terima. Kelihatan. Kok begitu, Ustaz? Maka di sini apa kata Nabi? Jadi ada perintah, ada larangan, Pak. Apa larangannya? Kalau seandainya kalian tolak itu, maka akan terjadi fitnah di bumi. Maksudnya apa? Kalau kalian tolak karena agamanya, yang datang ke kalian adalah yang merusak agamanya. Meski kaya, meski hartawan, pengusaha, tanahnya ribuan hektar, tapi tidak ada agama. Yang kedua, tidak ada akhlaknya. Maka nanti dia akan menjadi api dalam sekam di keluarga kalian. Dia akan menjadi penghasut di dalam keluarga kalian. Dia tidak akan memerintahkan pasangan itu baik kepada orang tuanya. Banyak kejadian begitu, Pak? Banyak kali. Jadi ini kata Nabi SAW, memilih suami. Jadi ada di situ ada kita yang Cilacap. Kalau seandainya ada, nah kasih tahu ke bapak ibunya. Oh Pak, kata Pak Ustaz, kasih saya fotoin Pak. Nah ini kata Pak Ustaz. Kalau nanti kurang ini ada rekamannya, putar lagi, kasih link YouTube-nya, biar mereka paham. Kenapa harus agama? Nah ini penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan agama ini? Pertama, dia menjaga sholat. Dan ini adalah tiang agama kita, betul? Yang kedua, taat kepada Allah. Yang ketiga, paham halal dan haram. Nah, inilah pondasi utama kita berumah tangga. Yang kedua, akhlaknya lemah lembut. Nah, jadi wanita itu Pak,
itu sangat suka ketika mendengar yang lembut-lembut. Kalau laki-laki itu kelemahannya di sini, di basar, di mata, ya betul kan? Ya kan? Makanya rumput tetangga lebih hijau itu hanya berlaku bagi bapak-bapak. Ya kan Bu, kalau ibu-ibu nggak ada tuh rumput tetangga lebih hijau. Bapak-bapak yang banyak. Kenapa? Kelemahannya di sini. Kalau wanita kelemahannya di sini, Pak. Di apa? Mikrofon, di telinga. Makanya harus berlemah lembut. Apalagi dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, keras sedikit patah. Ya kan, terlalu lembut pun tak lurus-lurus. Kira-kira begitu. Kedua, tidak kasar, bertanggung jawab, tidak zalim. Kenapa? Karena wanita akan hidup bersama dengan akhlak suaminya setiap hari. Saya sebenarnya ingin jabarkan semua, tapi karena katanya 35 menit penjelasan, maka saya akan percepat. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut. Itu kalau yang laki-laki. Nah, kalau yang perempuan beda lagi. Yang perempuan kata Nabi SAW, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Menikah, ya, wanita itu dinikahi biasanya karena empat hal. Yang pertama, kata Nabi SAW, limaniha, karena harta. Yang kedua, walihasabiha, karena hasab atau nasab, penggunaan perbedaan tipis. Hasabiha atau nasabiha, karena keturunan. Yang ketiga, walijamaliha, karena ketampanan, karena kecantikan. Ya, maka apa kata Nabi SAW? Ya, yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Fasfar bidzatid din. Maka lihat hadisnya, Bapak Ibu, pilihlah karena agamanya. Ya, fasfar bidzatid din. Ya, taribat sadat. Maka insya Allah kau akan beruntung. Pertanyaannya, ini yang sering kita salah pahami. Berarti yang diperintahkan Nabi untuk memilih itu ada berapa? Ada berapa? 4, 3, 2, apa 1? Nah, bingung kan? Yang diperintahkan Nabi itu cuma 1, Pak. Coba kita pahami teks hadisnya. Jadi Nabi bukan menyampaikan amar, bukan perintah nih Pak. Nabi cuma bilang wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena limaniha, karena hartanya. Kedua karena nasabnya. Ketiga karena cantik rupawannya. Keempat karena agamanya. Ini bukan perintah. Kapan perintah itu muncul? Fasfar bidzatid din. Itu perintahnya. Banyak kita yang salah, bahkan ada ustaz-ustaz juga salah. Dia mengatakan, kan perintah Nabi pilihlah karena wajahnya, karena hartanya. Tidak ada perintah di atas. Perintah itu hanya di satu tadi, fasfar bidzatid din, pilihlah karena agama. Itu betul. Jadi ibu, ya, ibu, bapak-bapak, ya kadang bicara istri ya Pak ya, bapak-bapak, ketika kemudian memilih istri, ya pilihlah karena agamanya. Jadi agama itu nilainya 1, kecantikan nilainya 0, harta nilainya 0, apalagi keturunan nilainya 0. Kalau 3-3 ini 0, ada pun ketiganya agamanya nggak ada, maka 0 kali 0 kali 0. Tapi kalau misalnya ada agamanya plus cantik nilainya 10. Ada agamanya cantik pula, kaya pula 100. Bagus agamanya, cantik pula, kaya pula, bagus keturunannya 1000. Wah, pintar kali bapak-bapak gitu kan? 1000 Pak. Gitu. Tapi kalau tidak ada 1 tadi berarti gitu. Sampaikan kalau bapak mungkin yang kedua ketiga boleh Pak ya. Tapi ya saran saya ke anaknya gitu. Baik, kita lanjut. Nah, apa hubungannya Pak Ustaz agama yang baik tadi dengan ketika pernikahan? Apa kata Nabi SAW? Ya. Jadi wanita ya itu adalah perhiasan terindah bagi laki-laki. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dunia mata. Kata Nabi, dunia mata. Dunia itu perhiasan. Ya, wa khairu mata'iha as-salihah. Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang salihah. Istri soleha itu kata Nabi SAW ada 3 syaratnya. Pertama, kalau dipandang menyenangkan.
kalau dipandang menyenangkan. Jadi ibu mempercantik diri itu bukan ketika di luar rumah, tapi ketika di dalam rumah. Para istrinya para sahabat, ya bahkan istrinya Nabi, itu kalau keluar rumah itu harus bagaimana agar tidak muncul ya syahwat atau nafsu laki-laki ketika melihat mereka. Kalau kita sebaliknya Pak, ketika keluar rumah, ibu kita ini bukan yang di sini, di luar sana, di masjid sini kan sok soleh semua. Saya sering bilang dagang apa dan pulangnya aman gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi kalau kita bicara tentang istri solehah, ciri pertamanya ketika dipandang suami menyenangkan. Nanti ibu-ibu belajar dari kisahnya Ummu Salamah. Silahkan cek nanti di YouTube itu banyak kisah Ummu Salamah. Insyaallah. Jadi karena dia perhiasan, yang paling layak untuk menikmati perhiasan ini adalah pemilik perhiasan tadi. Pemilik perhiasan itulah suami. Jangan sampai sebaliknya, di rumah mandi pun enggak. Tiba pengajian, Masya Allah, jilbab komunitas, kerudung komunitasnya harga 400.000, ya kan? Ketika di rumah pakai yang kayak serempet itu apa? Yang harga 30.000 itu udah koyak-koyak yang baru seminggu dipakai, udah koyak yang tidak dipakai cuci. Nah, kembali kan? Ketika keluar rumah pakai parfum, padahal nggak boleh dalam Islam wanita itu menggunakan parfum ketika keluar rumah, bisa jadi fitnah besar. Di rumah malah tak mandi. Nah, tadi yang di luar sana, kalau di sini insyaallah solehah. Kedua, ketika diperintah taat pada yang ma'ruf. Ketika diperintah taat, Bu, jangan sebaliknya. Ya, diperintah membangkang, nggak boleh, harus taat pada yang ma'ruf. Kecuali diperintah kepada yang tidak ma'ruf, maka tidak boleh taat. Ya, ketika suaminya keluar rumah, ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang keluar mobil, dan kira-kira begitu, dia jaga hartanya, dia jaga dirinya. Tidak boleh siapapun masuk tanpa seizin suaminya. Kalau seandainya ibu bisa itu terapkan 3 ini, ibu nanti kata Allah Subhanahu Wa Taala, silakan pilih pintu surga manapun, mau masuk surga dari pintu manapun, tafadhol, silakan. Itu bagi perempuan. Wanita itu gak disuruh jihad, wanita itu gak disuruh kerja, enggak, karena kerja itu ubah dalam Islam, tapi disuruh kemudian taat kepada suami. Lanjut ya. Nah, maka kemudian dari rumah tangga yang seperti ini kita harapkan muncul cinta ya. Kita akan gas sedikit. Nah, cinta itu dalam Islam ada 2 jenis yang diperbolehkan. Satu, cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, maka itu. Kedua, cinta kepada sesuatu yang diperbolehkan secara syar'i, didasarkan kepada kecintaan pada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Apa itu cinta kepada pasangan? Halal. Itu saya garis bawahi. Pasangan saja nggak boleh. Pasangan halal. Pasangan haram berarti boleh nggak? Nggak boleh. Yuk ambil satu paket donasi peralatan media dakwah digital cukup dengan Rp95.000 saja, alirkan pahala jariah tanpa henti.